kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk meluruskan sikap kita dan menjadi hamba-hamba yang mencerminkan dan memperlihatkan sebagian daripada sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Nama Allah yang akan kita bincangkan pada hari ini yaitu Al-Mutakabbir. Makna Al-Mutakabbir, nama ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang menyebutkan Al-Jabbarul Mutakabbir. Ia adalah zat yang Al-Jabbar. Kita sudah bincangkan pada minggu yang lepas. Dan juga dia juga adalah Al-Mutakabbir. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Mutakabbir? Secara ringkasnya, kalimat Al-Mutakabbir berbeza dengan kalimat Al-Kabir. Kabir maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Akan tetapi Al-Mutakabbir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperlihatkan kebesarannya. Kalau dalam istilah kita, mutakabbir diambil daripada kalimat takabbur. Takabbar, ya takabbar. Atau dalam istilah Melayu kita sebutnya sebagai takabbur. Takabbur secara ringkasnya adalah, kalau dalam bahasa kita, bermakna menunjukkan kebesaran diri. Dia menunjukkan kebesaran dirinya. Si fulan tengah melakukan, si fulan ini takabbur sangat. Apa maknanya? Dia nak tunjukkan kebesaran dirinya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya Al-Mutakabbir, ini bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat keindahan yang terdapat di dalam zatnya yang maha agung dan maha besar. Justru kata Imam Al-Ghazali, Al-Mutakabbir ialah huwa allazi yaral kulla haqiran bin nisbati ila dhatihi. Mutakabbir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang yaral kull haqiran, melihat segala sesuatu hina, kecil di hadapan zatnya yang maha besar. Jadi tengok orang lain macam kecil saja, sebab dia maha besar, dia maha berkuasa, dia memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kebesaran yang sangat layak terdapat di dalam zatnya yang maha indah. Justru kata Imam Ghazali, Al-Mutakabbir huwa allazi yaral kulla haqiran bin nisbati ila zatihi. Dia yang melihat segala sesuatu sangat hina dan kecil berbanding zatnya yang maha besar. Wala yaral kibriya'a wal 'azamata illa li nafsihi. Dan tiada kebesaran, tiada keagungan melainkan hanya dimiliki oleh dia seorang. Hanya dia saja, Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang memiliki kebesaran dan keagungan itu. Fayanzuru ila ghairihi nazaral muluki ila al-'abid. Justru itu Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada seluruh makhluk, memandang kepada selain dirinya, memandang kepada segala sesuatu yang lain, seperti seorang raja memandang kepada hamba sahayanya. Ini jadi menunjukkan, kalau istilah kita, takabbur adalah perasaan diri besar, perasaan diri hebat, perasaan diri tinggi, pada masa yang sama memandang kepada selain dirinya kecil, hina dan rendah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menyebut dirinya mutakabbir dan merasa zat dan dirinya tinggi dan besar, memang sudah selayaknya. Sebab memang sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kebesaran,
sifat-sifat keagungan, kecantikan, kekayaan dan kesempurnaan yang lainnya terdapat di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau Allah nak menyombongkan, nak bersifat takabbur, bersifat mutakabbir, memang pada tempatnya, selari dengan realiti. Justru ini sifat yang terpuji. Kalau begitu manusia macam mana, Ustaz? Boleh tak kita bertakabur? Kita merasa diri kita besar, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita tinggi. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Apakah terpuji ataukah tercela? Apa bezanya? Sebab bezanya adalah Allah Subhanahu wa taala benar-benar tinggi dan besar dan kaya dan sempurna. Kita ni berlagak saja sempurna dan kaya dan tinggi. Sebenarnya kita tak punya apa-apa. Sebenarnya kita hina saja. Segala kelebihan yang kita miliki sebenarnya tidak kita miliki. Semuanya adalah pemberian dan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru apabila kita yang sebenarnya hina, kita yang sebenarnya rendah, lalu merasa tinggi, ini tercela. Kenapa? Sebab bertentangan dengan kenyataan. Realitinya tak macam begitu. Dan sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita tengah lupa diri kita sendiri. Hakikat diri kita yang sangat rendah, tapi kita merasa tinggi dan besar. Justru tercela. Awak siapa ini? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran selalu mengingatkan manusia bahwa kita asal kehidupan dan kejadian kita sangat rendah sekali. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Tidakkah kami telah ciptakan engkau semua daripada setitis air yang sangat hina? Jadi apabila ahli Makkah, orang-orang kafir, musyrikin merasa sombong dan merasa diri mereka sangat tinggi, merasa diri mereka sangat hebat, Allah ingatkan mereka kembali, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Kenapa nak sombong sangat? Tidakkah engkau tahu bahwa engkau diciptakan daripada setitis air yang sangat hina? Yang sangat hina, jijik orang tengoknya. Lalu Allah jadikan engkau sedikit demi sedikit menjadi segumpal darah, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi manusia kecil, tak punya kemampuan apa-apa, yang sangat lemah, lalu kemudian besar. Sekarang nak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya bahwa engkau tak tahu diri. Hakikat dirimu yang sangat rendah, tapi nak mempertinggi dan mengangkat diri kita melebihi hakikat diri kita yang sebenar. Justru rendah. Justru takabur adalah perkara yang sangat dibenci dan perkara yang sangat buruk apabila dilakukan oleh manusia. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memang realitinya seperti itu. Aku maha besar, aku maha tinggi, aku maha cerdas, aku maha hebat, aku maha segala-galanya. Tak bolehkah Allah tunjukkan kebesaran itu semua? Memang sepatutnya selari dengan realiti. Allah maha besar, tunjukkan kebesaran dirinya. Allah maha hebat, tunjukkan kehebatan dirinya. Allah memandang kepada seluruh makhluknya sangat hina, memang mereka sangat hina. Allah memandang kepada zatnya yang sangat tinggi, memang sangat tinggi. Justru apa perkara yang tak selari dengan realiti? Dan justru apabila Allah menunjukkan sifat al-mutakabbir, ini sesuatu yang sangat-sangat terpuji, sebab selari dengan hakikat diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selari dengan hakikat alam semesta dan hakikat diri kita sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qala ta'ala falillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-36 hingga ke-37, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falillahil hamd,
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Ialah pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik seluruh alam semesta. Allah tunjukkan dirinya. Segala pujian ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, dan seluruh alam semesta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul kibriya'u fis samawat. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh kebesaran, seluruh ketinggian, seluruh keagungan. Fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha aziz, dialah yang maha hakim. Kita nanti bincang, kita sudah berbincang berkenaan dengan aziz. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan berbincang tentang sifat Allah al-hakim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sahaja yang sepatutnya dan yang sebenar-benarnya memiliki kebesaran dan keagungan, dan layak untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran tersebut, melakukan takabbur, sementara orang lain tak patut dan tak boleh melaksanakan dan melakukan perkara tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulullahu ta'ala, al-azamatu izari. Kebesaran adalah pakaianku. Izar ini tuan-tuan secara bahasa Arab maknanya adalah kain yang kita pakai, kain sarung yang kita pakai di bawah, itu namanya izar. Wal kibriya'u ridai, dan kebesaran adalah rida. Rida adalah baju yang kita pakai di atas. Jadi kalau orang Arab dulu pakai baju di bawah, itu namanya izar, kain yang dipakai di bawah, pinggang kita ke bawah, kain sarung ke bawah, itu namanya izar. Dan baju yang di atas ini disebut sebagai yang menutupi bagian atas kita, disebutnya sebagai rida. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-azamah, keagungan adalah izarku, dan kibriya, kebesaran, adalah pakaian ridaku. Jadi ini menunjukkan bahawa kedua-dua sifat ini, al-azamah, al-azim, kebesaran, keagungan, dan kibriya, kebesaran adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman naza'ani min wahidan minhuma askantuhu nari. Siapa yang mencoba untuk menjadi penyaing aku, pesaing aku, jadi aku sudah memiliki baju kebesaran tersebut, sifat kebesaran dan keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nak menjadi pesaing Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun nak besar juga, nak tunjukkan dirinya besar, nak tunjukkan dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, askantuhu nari, aku akan letak dia di dalam neraka nanti. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang memiliki, yang layak untuk memperlihatkan sifat takabbur, memperlihatkan sifat kebesaran. Tidak lain dan tidak bukan karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang benar-benar memiliki kebesaran itu secara hakiki, sementara yang lain hanyalah memilikinya secara pinjaman sementara sahaja. Mereka hanya pakai sebagian, hanya memakai sifat tersebut pada jangka masa tertentu saja, seperti mana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu mereka akan melepaskannya kembali dan kembali kepada hakikat diri mereka yang sangat hina dan tidak memiliki apa-apa selain diri dan keadaan yang sangat rendah. Justru itu tuan-tuan, berbincang tentang takabbur, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala layak memperlihatkan sifat ini, sementara manusia tidak patut sama sekali merasa dirinya besar dan tinggi. Pelbagai kisah-kisah di dalam Al-Quran, Allah perlihatkan bagaimana orang yang memperlihatkan sifat mereka, diri mereka sangat tinggi, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diceritakan sifat-sifat mereka dan kisah-kisah mereka
oleh Allah untuk menjadi pengajaran bagi diri kita sendiri. Mungkin kita ada baiknya untuk berbincang di dalam sebagian daripada kisah tersebut direct daripada Al-Quran, yaitu kisah berkenaan dengan Qarun. Kita sering dengar kan tuan-tuan, kisah Qarun. Mungkin kita dengar daripada sumber-sumber tertentu dengan tokoh tambah tertentu yang kita tak tahu benarkah atau tak benar. Mari kita sama-sama merujuk kepada Al-Quran, berbincang perbincangan berkenaan dengan Qarun dan apa pengajaran yang terdapat di dalam kisah tersebut dan kaitannya dengan sifat takabbur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun, ia berasal daripada kaum Nabi Musa. Dia berasal daripada Bani Israel. Fabagha 'alaihim, namun dia bersifat sombong. Bagha artinya dia merasa diri dia hebat, merasa diri dia tinggi dan besar di hadapan Bani Israel yang lain. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Allah Subhanahu wa taala berkata, kami telah berikan kepada Qarun ini pelbagai kekayaan yang sangat banyak, sehingga kunci-kunci kekayaan tersebut tak mampu dibawa oleh orang-orang yang kuat dan besar. Jadi nak tunjukkan dia kaya sangat, Allah katakan kuncinya saja orang tak boleh bawa. Dan sekarang kita nak tunjukkan bahwa kereta kita banyak, tengok kunci kereta saya itu. Satu bilik semua kunci je tu. Kereta saya nak apa? BM, Merc, lagi Lamborghini. Awak belum tengok keretanya, kuncinya tengok penuh. Penuh, dah banyak, menunjukkan bahwa kereta saya banyak. Lainlah kalau orang cuma koleksi kunci saja tuan-tuan, kereta tak ada. Ini berbeza. Menunjukkan bahwa kayanya Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci penyimpanan hartanya saja kalau nak dipikul dan dibawa oleh orang-orang yang kuat, mereka tak mampu untuk membawanya karena terlalu banyak. Saving dia, kalau dulu simpan duit dalam bilik, kalau kita simpan duit dalam bank account. Jadi kita tak perlulah bawa banyak-banyak kunci dan hilang. Idh qala lahu qaumuhu, apabila dia nak tunjukkan diri dia sangat kaya ini, kaumnya berkata, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, janganlah engkau terlalu bergembira sangat. La tafrah maknanya adalah jangan terlalu bergembira sangat. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang-orang yang bergembira. Apa maknanya Allah tak suka kita senyum, gembira, happy? Bukan tu yang Allah tak suka. Itu Allah pun suka. Selagi halal silakan. Tapi yang dimaksud di sini adalah la tafrah, jangan terlalu bergembira. Maknanya jangan terlalu nak disambut selalu. Sebab sifat orang yang kaya adalah kalau dia keluar, dia nak spotlight selalu berada di diri dia, dan dia selalu nak menjadi center of attraction. Setiap orang tengok dia. Dia nak selalu, kalau dia jalan, karpet merah ada di bawah kakinya. Kalau dia berjalan, orang tepuk tangan menyambut kedatangannya. Ini yang dilarang. Dia nak selalu disambut, celebrated, selalu menjadi kegembiraan apabila orang lain berkumpul kemudian menyambut kehadiran dirinya. Ini yang berlaku kepada Qarun. Justru sebagian orang di kaumnya berkata, la tafrah, janganlah begini sangat. Jangan nak jadi selebriti sangat. Selebriti di-celebrate teruskan. Nak setiap orang datang sambut. Nak semua orang melihat dirinya
menyanjung-nyanjung dirinya, kemudian sampai kalau dia tengok semua orang sampai jatuh pingsan, berebut-rebut nak ambil sign dia dan lain-lain. La tafrah, jangan berlebih bergembira, sesungguhnya Allah tak suka orang yang seperti ini. Dan ini adalah sifat qaruf. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Nasihat berlanjut, awak ni punya duit banyak. Wabtaghi, gunakan duit awak tersebut. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Sepatutnya harta dan duit yang Allah berikan ini kepada engkau, gunakan untuk mencari akhirat. Ini nasihat yang sangat baik. Tak salah jadi orang kaya. Yang salah adalah apabila duit tersebut disimpan saja, lalu kemudian tidak digunakan untuk mencapai kenikmatan dan ketinggian derajat di sisi Allah nanti di akhirat. Jadi nasihat yang sangat baik oleh sebagian kaum Nabi Musa, tak disebut siapa orangnya, tapi menunjukkan kita sebenarnya hakikat dan konsep kekayaan yang Allah berikan kepada kita ini mempunyai tujuan tertentu. Ada objektifnya. Setiap yang Allah berikan ini ada objektif yang mesti kita capai sebenarnya. Bukan setakat privilege yang kita boleh nikmati dan kita boleh gunakan semau kita. Tak. Ada kelebihan, ada tujuan tertentu. Justru kata kaum Nabi Musa ini, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah telah beri engkau kelebihan yang sangat banyak ini, gunakan dia untuk mencapai akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Pada masa yang sama juga, jangan lupakan bagian kita daripada dunia. Ialah takkanlah semua harta kita nak kasih zakat nak kasih wakaf semua. Takkan semua harta kita nak bagi orang semua, sedekah semua, tak. Sebagian untuk kita gunakan untuk kita sendiri. Untuk makan kita, untuk kendaraan kita, untuk rumah kita, anak istri kita. Jangan lupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, ini kanlah jangan lupakan diri kita sendiri untuk dapat sebagian daripada dunia ni. Tak dilarang. Tapi sedapat mungkin adalah kita gunakan harta tersebut untuk mencari kelebihan dan ketinggian nanti di akhirat. Jadi kata Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, orang hebat bukanlah orang yang tinggalkan dunia untuk akhirat, bukan juga tinggalkan akhirat untuk dunia. Akan tapi yang hebat adalah apabila dia boleh gunakan kedua-duanya sekali. Kita bukan dituntut, tuan-tuan, tinggalkan semua dunia ni, jom kita ibadah saja, akhirat saja kita kejar. Tak. Atau kita tinggalkan akhirat semua untuk dunia pun salah. Yang benar adalah ambil dunia sebagian, ambil juga akhirat sebagian. Kita gunakan kedua-duanya ini untuk kebaikan diri kita. Sebab diri kita akan hidup di dua-dua tempat ni. Kita bukan untuk hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Dan justru dua-duanya pun kita kena siapkan dengan baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Juga nasihat yang lain adalah berbuat baiklah kepada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah telah berbuat baik kepada dirimu, justru berbuat baiklah kepada orang lain. Allah sudah bagi kita kelebihan harta, berilah sebagian daripada kelebihan harta tersebut kepada orang lain. Allah telah beri kita sebagian daripada ilmu, maka berikanlah sebagian daripada ilmu tersebut kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah kepada orang lain. Nasihat yang sangat baik, tuan-tuan. Ingatkan kita sebenarnya hakikat diri kita siapa. Awak ni dulu miskin, Allah kayakan, bagilah sebagian itu kepada orang miskin. Allah ni dulu awak ni bodoh, jahil, tapi Allah berikan ilmu, berikan sebagian ilmu tersebut kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah kepada orang lain. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan nak cari kerusakan di atas muka bumi.
punya duit, kalau nak rusak cepat dan senang. Kalau nak rusakkan bangsa kita, orang miskin tak mampu buat apa-apa, ya kan? Dia nak buat apa? Susah, tak ada duit, tak ada funding. Akan tapi kalau dia nak rusakkan bangsa, kebetulan dia pun banyak duit, senang saja dia nak buat. Dia boleh beli stesen TV, dia boleh buat function program apa yang dapat merusakkan umat, lalu dia boleh pump duit dia untuk merusak, melakukan berbagai perkara-perkara yang dapat menghancurkan morality umat kita. Simple kalau punya duit. Pada masa yang sama, kalau nak perbaiki umat pun tak punya duit, susah. Betul. Nak perbaiki umat tak punya duit, susah. Itulah kalau ustaz-ustaz kita terlalu zuhud sangat, tak punya duit apa-apa, nak pergi dakwah pun susah, nak buat apa-apa pun susah. Justru ada seorang ulama besar namanya Imam Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ni ulama besar. Kata para ulama yang lain, tak ada satu sifat kebaikan yang Allah telah ciptakan melainkan semuanya terdapat di dalam diri Abdullah Ibn Mubarak. Apa? Alim, dia punya sifat alim. Zuhud, dia punya sifat zuhud. Kaya, dia punya sifat kaya. Kebanyakan ulama yang lain alim tapi tak kaya. Justru kata, dan Imam Ibn Mubarak ni, beliau adalah seorang peniaga yang sangat-sangat berjaya. Peniaga, businessman, sangat berjaya. Dia bawa barang dari Khurasan ke Mekah untuk dijual, nanti balik lagi beli barang di Mekah untuk dia jual di Khurasan, sehingga harta dia sangat-sangat banyak, perniagaannya pun sangat maju sekali. Tapi pada masa yang sama dia hidup dalam keadaan yang sangat zuhud sekali. Kitab beliau adalah kitab zuhud, antara kitab pertama yang ditulis dalam bidang zuhud tersebut. Justru saya selalu mengatakan, kitab zuhud adalah ditulis bukan oleh orang miskin, tapi oleh orang kaya. Zuhud bukan ditulis oleh orang yang duduk di atas gunung tak bercampur kepada orang lain, tak, tapi ditulis oleh seorang businessman. Zaman sekarang ini pun tuan-tuan, kalau ada profesional yang hebat, maju di dalam bidang tertentu, tapi pada masa yang sama dia tulis berkenaan dengan zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak cinta dunia, cinta hanya akhirat saja. Dia adalah mengikut jejak langkah Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak. Kata Ibn Mubarak, tengok apa perbezaan antara bisnes yang dilaksanakan oleh orang yang cinta dunia dengan bisnes yang dilaksanakan oleh orang yang zuhud, yang tak cinta dunia. Bermula daripada motif dia berbisnes. Bisnes sama mungkin, perniagaan sama. Dia boleh buka kedai ke, dia boleh invest ke, dia terlibat dalam hartanah ke, pelaburan lain-lain ke, sama saja semua. Tapi motif dia untuk melakukan bisnes berbeza. Kalau kita nak memperbanyak harta, orang yang cinta dunia adalah, saya nak melabur ni, nak dapat duit banyak nih, saya nak beli banglo, saya nak beli ini, itu, tanah lain-lain. Itu adalah motif kita yang cinta dunia. Tapi tengok Abdullah bin Mubarak, dia melakukan pelaburan itu juga, tapi motif beliau berkata, laula khamsah mattajartu, kalau bukan karena 5 orang ni, saya tak akan berniaga. Mereka adalah Imam Malik bin Anas, lalu Fudail bin Iyad, lalu kemudian Ismail bin Ulayyah. Kalau bukan karena 3 orang ni, minta maaf, kata Ibnu Mubarak, saya tak akan berniaga. 3 orang ini adalah Malik, Ibn Ulayyah dan Fudail bin Iyad, ulama-ulama besar. Malik di Madinah, Fudail bin Iyad di Makkah, dan Ismail bin Ulayyah di Basrah. Mereka, kata Ibn Mubarak, adalah ulama-ulama besar, alim, menyebarkan ilmu mereka dengan ikhlas. Tapi pada masa yang sama, kata Ibn Mubarak, dia tak mampu, mereka semua ini tak punya masa untuk cari duit, untuk memberi nafkah pada keluarganya. Alim, tapi tak mampu beri nafkah pada keluarganya. Macam Imam Malik, dia tak sempat pun tuan-tuan untuk jumpa ahli keluarganya.
Bahkan pernah 1 bulan, 2 bulan dia tak pernah jumpa anak istrinya, karena sibuk dengan menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis dan mengajarkan fiqh. Kata Imam Mubarak, kalau kita biarkan para ulama ini tak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, pada satu hari nanti dakwah mereka akan terhenti. Ya kan? Justru saya tengok ini merupakan satu pelaburan yang sangat baik. Biarkan mereka berjalan, melanjutkan dakwah mereka tanpa terpikir dan tersibukkan dengan perkara dunia. Urusan harta, nafkah, keluarga mereka saya yang tanggung. Jadi saya berniaga bukan untuk saya memperkaya diri, tapi untuk jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Saya nak buat para ulama ini, saya nak menyumbang kepada para ulama. Kalau kita nak menyumbang seperti yang mereka sumbang, kita tak mampu lah. Sebab tak punya ilmu, tak punya kelebihan. Tapi saya punya kemampuan untuk berniaga. Justru saya gunakan niaga saya ni, perniagaan saya ni, untuk mencari duit, dan duit tersebut untuk support kehidupan para ulama, lalu agar buat mereka full time saja. Awak tak payah fikir pakai apa-apa duit, full time mengajar saja. Urusan nafkah anak isteri biar saya yang tanggung. Jadi dia yang kasih funding kepada para ulama. Niat yang berbeza. Sebab niat Ibnu Mubarak adalah sekali lagi berbisnes untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperkaya diri dia. Tapi Allah kemudian kembangkan bisnes beliau menjadi sangat tinggi dan maju, sehingga bisnesnya menjadi sangat besar dan beliau menjadi salah seorang orang yang kaya. Dan kisah-kisah Ibnu Mubarak yang lain sangat banyak. Pada masa yang lain kita akan boleh ceritakan bagaimana sifat dan apa yang beliau lakukan dengan harta beliau. Terkenal sangat-sangat pemurah Abdullah bin Mubarak. Apabila nasihat tersebut disampaikan kepada Qarun macam tadi, janganlah terlalu happy sangat, jangan gunakan harta awak untuk kerusakan, cari akhirat, ingat siapa diri awak ni, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Seolah-olah ada satu sindiran kepada Qarun. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada awak. Awak dulu sebenarnya hakikat awak ni miskin, jahil, tapi Allah bagi. Justru bagilah kepada orang lain. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa awak cakap ni? Saya ni dapat kelebihan ini semua ala ilmin indi, karena ilmu saya sendiri. Saya kaya ni bukan karena Allah bagi, tahu tak? Awak ingat saya bangun aja tengah malam lalu minta Allah terus bagi? Tak. Saya usaha, saya bekerja, saya pun gunakan kemahiran saya berniaga, saya gunakan kemahiran saya untuk berjumpa dengan connection tertentu, saya bincang kepada klien saya. Seluruh kelebihan dan kekayaan yang saya miliki ini karena kehebatan saya sendiri. Apa kena-mena dengan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya you lupa diri, sombong. Dan kita tadi kembali kepada sifat mutakabbir Allah Subhanahu wa taala, yang patut menyombongkan diri hanya Allah sahaja. Awak ni miskin tapi Allah kayakan sebenarnya. Awak ni jahil tapi Allah ajarkan. Awak ni tak punya apa-apa tapi Allah berbuat baik kepada awak. Allah yang telah ahsana ilaik. Allah yang telah berbuat baik kepada awak. Tapi dia katakan tak, innama utituhu ala ilmin indi. Saya hebat ni karena kehebatan saya sendiri, karena kelebihan saya sendiri. Dia telah lupa diri. Justru kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Qarun. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah Qarun sedar bahwa sebelum dirinya ramai lagi manusia, generasi terdahulu yang lebih kaya daripada dia, yang lebih hebat daripada dia, tapi Allah binasakan. Ini menunjukkan tuan-tuan, Qarun bukanlah manusia terkaya dalam sejarah. Kenapa? Kata Allah, sebelum dia ada lagi yang lebih kaya. Kita kadang-kadang bincang tentang Qarun ni, ada harta karun, ya kan? Harta karun, semua harta sikit-sikit Qarun aja punya Qarun.
Walaupun di Malaysia, di dalam tanah kita katakan harta karun. Apa kena-mengena dengan harta karun? Dan kita ingat macam Qarun lah yang paling kaya dalam sejarah manusia. Allah katakan tak. Sebelum dia ada yang lebih kaya, lebih banyak lagi hartanya, tapi Allah binasakan apabila kesombongan masuk ke dalam hatinya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat ini apabila dibinasakan sudah tak payah lagi ditanya apa dosa mereka. Itu jelas. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Pada satu hari Qarun keluar menyombongkan dirinya, keluar dengan penuh kesombongan dalam perhiasan yang semua dia bawa, yang dia miliki dia pakai. Dia nak tunjukkan diri tinggi sangat. Keluar dengan seluruh kekayaan dirinya, dengan bodyguard dia, dengan dayang-dayang dia, dengan kereta yang paling besar yang dia miliki, dengan pakaian emas permata yang dia punya, dia pakai semua. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Apabila dia keluar, sebagian manusia terbagi menjadi dua. Ada yang cinta dunia, apabila tengok orang seperti ini dia berkata dalam hati, ya laitani, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Hebat, sedap ya kalau hidup macam Qarun ni. Jadi setiap kali orang tengok orang berlebih, ada yang selalu nak iri macam tu. Sedap lah kalau macam dia. Sedap lah kalau punya kelebihan seperti yang dimiliki oleh Qarun. Ini adalah orang yang pengetahuannya sangat rendah berkenaan dengan hakikat dunia. Wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Kumpulan yang kedua berkata, jangan cakap macam tu. Yang Allah sediakan jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Ini orang punya pandangan panjang ke depan. Ada orang yang pendek pandangan, ada yang panjang pandangan. Pendek pandangan, tengok, sedaplah macam Qarun. Dia tengok kelebihan dunia adalah segala-galanya. Justru apabila orang memiliki kelebihan tersebut, nak macam tu juga. Tapi orang yang panjang pandangannya, dia katakan inilah kehidupan dunia, sekejap saja, pinjaman saja. Justru dia katakan yang Allah sediakan untuk orang beriman jauh lebih banyak apabila kita tahu nanti. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tengah dalam keadaan yang sombong seperti ini, tiba-tiba Allah lesapkan dia, masukkan dia ke dalam muka bumi. Jadi Allah buat mereka masuk ke dalam bumi. Terjadi gempa yang sangat besar, lalu Qarun dan seluruh pengikutnya masuk ke dalam tanah. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, bainama rajulun, apabila seseorang laki-laki tengah berjalan dalam keadaan yang sangat sombong sekali. Allah tak suka tengok orang sombong, sebab betul-betul menunjukkan dia telah lupa dirinya siapa. Apabila seorang tengah berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan, kata Nabi, tiba-tiba Allah khasaf dia, Allah masukkan dia ke dalam tanah, tarik dia ke dalam tanah, dan sampai hari kiamat dia terus berada di dalam tanah tersebut. Kebencian Allah kepada orang yang mencoba untuk menjadi pesaing Allah. Kebesaran dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja, sementara orang lain yang berlagak seperti ini dia sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu tuan-tuan, kata Imam Al-Qurtubi, fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida al-'azamah wal kibriya lillahi wahdah wa annahu la hazza lahu min hadzal ism. Apabila kita tahu sifat Allah Al-Mutakabbir, maka sepatutnya bagi seorang mukallaf dia meyakini kebesaran dan keagungan hanya milik Allah semata saja. Wa annahu la hadza lahu min hadzal ism, dan dia mesti yakin bahawa dia tak patut dan tak layak untuk mengambil sebagian daripada sifat-sifat tersebut. Wa inna ma hazzuhu adzillah
wal istisghar wal zulli wal iftiqar lil mutakabbiril jabbar. Yang sepatutnya dia lakukan adalah kebalikan daripada sifat tersebut, yaitu dia tunduk, dia menghina diri, dia patuh kepada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, satu hari, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kata Nabi, mau tak aku beritahukan siapakah ahli surga yang sebenarnya? Jadi ahli surga dari sekarang boleh kita tahu sifat-sifat mereka. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau tak aku beritahu siapa sifat-sifat ahli surga? Kata Nabi, kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ahli surga adalah kullu dha'if mutadha'af. Dia adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah. Apa maknanya? Orang-orang hina, miskin? Tak. Tapi orang yang merasa diri mereka rendah, bukan merasa diri mereka hebat dan agung, bukan merasa diri mereka besar. Tak. Ahli surga adalah setiap orang yang merasa diri mereka rendah, merasa diri mereka tak tinggi. Akan tetapi lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Akan tetapi kalau dia angkat tangan saja kepada Allah, terus Allah akan kabulkan dia. Allah suka kepada orang yang merendah, yang tawadhu istilahnya, yang selalu merasa diri mereka tak tinggi, padahal mereka mungkin tinggi. Kalau takabur tadi tuan-tuan maknanya adalah orang kecil merasa besar, itu namanya takabur. Tapi kalau tawadhu dia adalah dia tinggi tapi merasa rendah, itu namanya tawadhu, kebalikannya. Kalau kecil merasa besar, dia lupa diri. Tapi kalau tawadhu, dia sebenarnya tinggi kedudukannya di kalangan masyarakat, tapi dia menundukkan merendahkan dirinya. Dia tahu diri. Kalau tadi lupa diri, tawadhu adalah tahu diri. Saya sebenarnya tak punya kelebihan apa-apa. Tapi tuan ni adalah seorang pemilik syarikat yang sangat berjaya, yang punya income berbilion-bilion dan kaya. Ini semua pinjaman daripada Allah saja. Tahu diri. Ini semua bukan milik saya. Allah yang kasih pinjam untuk jangka masa tertentu saja. Tahu diri. Tapi kedudukan tuan tinggilah di dalam kerajaan ini. Alah, ini cuma sementara saja. Tahu diri. Tawadhu dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga adalah orang yang kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang merasa diri mereka rendah. Akan tetapi orang mutadha'af juga maknanya adalah orang lain anggap dia rendah. Kita telah bincang tentang Huzaifah bin Yaman, yang orang pun tak tengok siapa dirinya, yang tak tengok daripada penampilan dirinya nampak macam orang besar, tak, orang kecil saja. Dia tak tunjukkan kebesaran dirinya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Akan tapi kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah beri. Menunjukkan bahwa kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi, tapi penampilannya biasa-biasa saja. Penampilan penting, teman-teman. Bukanlah kita dituntut untuk pakai baju yang teruk, yang buruk, yang tak bagus, yang rendah, yang murah, tak. Tapi kita pakai yang sederhana. Kata seorang ulama besar bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri, kanu yakrahuna syuhratain. Ulama terdahulu mereka tak suka dua kemasyhuran. Syuhrah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memakai man labisa thawba syuhrah, siapa yang memakai baju kemasyhuran. Baju masyhuran ini maksudnya baju yang menarik perhatian orang, yang kalau kita pakai semua mata tertuju pada kita. Hebatnya. Semua orang macam nampak baju dia lain dengan yang lain. Ini adalah baju syuhrah. Ini biasanya dipakai oleh orang yang ingin menyombongkan dirinya. Macam artis di mana, di Hollywood ya, apa kan, kalau dia buat satu press conference
untuk satu cerita film yang baru dalam Emmy Award ya, atau apalagi award yang lain, mereka datang tengok pakaiannya teman-teman, jangan tengok perempuannya, tengok pakaiannya. Tengok pakaian mereka, Masya Allah, baju yang khas dibuat hanya untuk program itu saja, dengan baju yang menarik perhatian dan kalau yang dipakai perempuannya Masya Allah dah teruk sangat, sengaja untuk menarik perhatian. Ini namanya libasus syuhrah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci sangat. Yaitu baju yang kalau kita pakai sengaja untuk menarik perhatian orang, yang untuk menjadi attraction untuk orang lain. Ini libasus syuhrah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kanu yakrahuna syuhratain, mereka tak suka dua baju syuhrah, as-siyabul jayyidah was-siyabur radi'ah. Yang dibenci oleh mereka ini, para sahabat, adalah dua kemasyhuran. Yang pertama, baju yang baik, yang mahal-mahal pun dibenci. Was-siyabur radi'ah, juga baju yang lekeh-lekeh pun dibenci. Kenapa? Sebab dua-dua baju ini menarik perhatian. Kalau yang mahal tadi orang semua tengok, wih mahalnya baju ini, wih cantiknya desain baju ini, wih bagusnya baju ini, sedaplah selari dengan tubuh awal yang seperti ini. Ini pun dibenci. Pada masa yang sama, baju yang hina dan lekeh pun dibenci. Kenapa? Sebab baju yang seperti ini pun menarik perhatian. Apabila ada orang di antara kita semua tuan-tuan, ada sebagian orang yang pakai baju yang lekeh sangat, yang miskin sangat, yang teruk dan murah sangat, semua akan nampak dia, tengok dia juga. Hebatnya dia zuhud ya. Hebatnya dia tak cinta dunia. Hebatnya dia tak sombongkan diri ya. Padahal itulah semua hakikat kesombongan juga. Ya kan, betul. Kadang sombong dengan baju besar, dengan sombong dengan kereta besar, ada juga sombong dengan kereta kecil. Kereta besar adalah nampak, saya sombong dengan kereta besar nih, orang tak punya kereta macam saya, nampak. Kadang pun ada orang sombong dengan kereta kecil. Aku kereta kecil saja, aku zuhud. Aku tak cinta dunia, tengok. Sama juga, itu cinta dunia juga. Justru kata Sufyan Ats-Tsauri, kanu yakrahuna as-siyabal jayyidah, syuhratain, as-siyabal jayyidah was-siyabur radi'ah, idzil absaru tamtaddu ilaihima jami'an. Sebab pandangan manusia tengok kepada dua perkara ini, baju yang mahal dengan baju yang murah, menarik perhatian. Itu pun termasuk libasus syuhrah, baju yang membuat kita menjadi menarik perhatian orang lain. Justru apa yang dituntut oleh agama kita sebenarnya? Jadi biasa-biasa saja, normal saja, normal. Tak ada kita mesti menarik perhatian orang lain. Tak ada perkara-perkara yang mencoba untuk mencuri perhatian orang lain. Dan sepatutnya, dan yang berlaku di kalangan para ulama kita dahulu, mereka malah lari daripada perhatian. Sedapat mungkin mereka takut menarik perhatian orang lain. Ada seorang ulama tabi'in bernama Haushab. Satu hari dia menangis. Dilihat tengah menangis, lalu ditanya, Imam, kenapa menangis? Dia katakan, balagha ismi al-masjid al-jami'. Pada hari ini nama saya sudah sampai ke masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid jami' yang besar, masjid negeri. Sekarang ini nama saya sudah sampai ke masjid negeri. Maknanya apa? Orang-orang yang ada di dalam masjid negeri sudah kenal saya semua. Saya sudah terkenal lah hari ini. Terkenal, dia malah menangis. Dia sangat terkenal. Apatah lagi kalau masuk TV itu, dia kenal betul. Nah, satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana sifat ahli surga yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kata Urwah bin Zubair, aku melihat Sayyidina Umar bin Khattab tengah membawa air di atas bahunya. Padahal beliau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin tahu sendiri tuan-tuan, kekuasaan Sayyidina Umar sangat-sangat luas. Kita sudah bincang pada minggu yang lepas bagaimana beliau juga telah kuasai Palestin, kuasai negeri-negeri yang sangat luas. Mereka semua tunduk kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Bahkan negeri-negeri kafir pun takut kepada Sayyidina Umar. Siapa yang tak kenal Umar yang mengalahkan Rom, Umar juga yang mengalahkan Parsi. Namun pada satu hari itu, kata Allah, saya melihat Sayyidina Umar tengah bawa air, menunjukkan bahwa ini kerjaan orang rendahan lah nih. Kalau tuan-tuan tengok ada seorang menteri bawa air sampai di atas bahu dia, jalan dari rumah dia ke pasar, apa pandangan kita? Itu juga yang berlaku Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih tinggi dan kekuasaannya lebih luas lagi. Satu hari beliau terlihat tengah membawa air di atas bahu dia. Faqalu lahu, lalu orang ramai berkata, Ya Amirul Mukminin, ala nakfik, wahai Amirul Mukminin, janganlah buat macam gini, biar kami aja yang buat. Apa kata Sayyidina Umar? Lamma ja'anil wufudu sami'in muti'in, dakhalat nafsi nafwah. Kenapa? Awak tahu tak kenapa saya buat macam ni? Kenapa saya mesti merendahkan diri saya, turun daripada derajat yang tinggi, membawa air dari rumah ke pasar dengan saya lakukan sendiri padahal saya boleh suruh orang lain? Kata Sayyidina Umar, sebab pada hari ini ja'anil wufud sami'in muti'in, datang tamu-tamu diplomasi daripada seluruh negeri-negeri di luar sana, datang menghadap saya, mereka tunduk dan patuh kepada saya. Datang dari Rom, datang dari Parsi, datang dari berbagai negeri-negeri yang lain, datang bertamu. Ini semua diplomat semua tuan-tuan. Datang menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang beliau katakan mereka tunduk, apa yang beliau suruh mereka laksanakan. Semua tunduk dan patuh kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, apabila mereka melakukan perkara tersebut, dakhalat nafsi nahwah, dalam diri saya macam ada sifat kesombongan sikit. Hebatnya gua, suruh buat. Justru fa'uridu fa'aradtu an aksiraha, justru sekarang ini saya nak patahkan kembali sifat tersebut. Hebat kan teman-teman? Kalau kita tengah duduk ini, orang semua okey, awal sebelumnya okey, awal sebelumnya okey, tak ada yang kata no, semua okey saja. Apa kira-kira yang akan berlaku dalam diri kita? Kata Sayyidina Umar, nampak macam ada sedikit kesombongan dalam hati saya. Justru fa'aradtu an aksiraha, saya nak patahkan kembali sifat tersebut. Saya ambil, nak kembalikan kepada diri saya. Saya ni hina. Siapalah saya yang sangat yang tinggi ni? Tak, saya sebenarnya hina. Saya sangat biasa, sebenarnya orang biasa. Justru ambil air sendiri, lakukan pekerjaan rumah sendiri. Justru tuan-tuan, mungkin ada baiknya kita gunakan sunnah Sayyidina Umar ini. Siapa yang punya jabatan tinggi dalam syarikat, ketua bagian ke, CEO ke, board of director ke, atau manager ke, kita kalau di office kan tengok tuan-tuan, semua tunduk pada kita semua. Awabannya okey, semua okey saja, semua okey. Sebab periuk nasi dia di tangan kita kan tuan-tuan. Semua okey, tunduk kepada kita. Mungkin sekali sekala kita patahkan sifat tersebut agar kita tak lupa diri. Buatlah perkara yang berlainan daripada apa yang kita buat. Dulu para ulama selalu melakukan perkara seperti ini. Ada yang mereka masuk ke dalam masjid apabila dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya ditaati dan dipatuhi oleh seluruh orang, semua orang. Ada sebagian ulama yang pergi ke masjid, dia sengaja bersihkan toilet masjid. Nak tunjukkan kepada diri dia sendiri bahwa saya sebenarnya hina. Tempat saya sebenarnya di sini, tempat yang kotor dan menajis. Hina saya. Tapi bukan nak tunjuk-tunjuk pula tuan-tuan. Lepas ni pergi, kalau ke toilet, nak tunjukkan bahwa saya tawadu, agar orang semua puji saya tawadu. Sama juga, penyakit yang sama juga. Tapi para ulama terdahulu memang seperti ini. Antara lain yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Apabila mereka merasai sedikit kelebihan di dalam hatinya, dia akan coba untuk rubah kembali lagi kepada keadaan semula. Ingat bahwa kita ni orang hina sebenarnya. Masa kita sedang ambil habis tuan-tuan. Inilah sifat sebagian daripada sifat Allah Al-Mutakabbir, dan sebagian daripada apa yang mesti kita lakukan sebagai manusia biasa,
yang tidak layak untuk mengangkat diri kita lebih tinggi daripada hakikat diri kita yang sebenar, dan kita mesti tunduk dan patuh dan tawadhu kepada setiap manusia dan tidak merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Dan terakhir tuan-tuan, biasa amalan hadiah saya yang saya berikan kepada tuan-tuan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, apa kira-kira? Masih berkaitan dengan sifat takabur juga. Saya yakin ramai di antara kita yang sering dipuji oleh orang lain. Betul tak? Ada yang dipuji karena penampilannya, handsome lah abang ni. Apa yang kita kena buat? Ataukah kita handsome, memang lah aku handsome lah, baru tahu ke? Atau lagi yang dipuji dengan apa ilmunya, pandai lah awak ni, pandai. Apa yang kita kena buat? Kadang karena selalu dipuji, kita kadang lupa diri, dan pada satu hari nanti kita bahkan boleh sampai kepada derajat Qarun. Para ulama selalu mengatakan Fir'aun tidak akan menjadi Fir'aun kalau tak ada pak turut di sekitar dia. Begitu juga Qarun tak akan menjadi Qarun kalau tak ada pengikut dia, pak turut di sekitar dia, yang selalu puji-puji dia, yang tak pernah mengatakan tidak kepada dia, yang tak pernah menunjukkan dan mengingatkan dirinya bahwa dia sebenarnya tak patut melakukan perkara seperti itu. Ya kan? Justru agar kita tak sampai kepada derajat Fir'aun dan Qarun, dan agar kita selalu ingat diri kita, lalu kalau ada orang puji kita dengan segala sesuatu yang sama ada di dalam diri kita atau tak ada, maka ada adab tertentu yang kita mesti lakukan. Para ulama dulu katakan juga, ada orang yang dipuji karena sifat yang terdapat dalam dirinya, lalu dia happy. Ada lagi yang lebih teruk tuan-tuan, dia dipuji dengan sifat yang tak ada di dalam dirinya, tapi dia merasa happy. Sifat itu tak ada dalam dirinya. Wih, hebatnya tuan-tuan, awak semalam saya dengar sudah beli kereta baru ya. Oh iya, padahal tak. Tapi dipuji. Wah, hebatlah awak ni. Awak ni telah capai kepada derajat yang sangat tinggi ya. Tak ada, dia puji. Ada orang yang happy dipuji karena perkara yang tidak dia lakukan. Nah, ini pun perkara yang sangat buruk sekali. Justru sekarang terakhir, apa amalan kita? Apa yang sepatutnya kita lakukan apabila seseorang memuji kita? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad daripada seorang tabi'in bernama Adi ibn Artah. Beliau berkata, kana rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukkiya qala Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Kata Adi ibn Artah, seorang sahabat Nabi, kalangan sahabat Nabi dulu, apabila dia dipuji, ada seorang memuji dia akan berkata, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum saya atas apa yang mereka katakan ini. Dia tak tahu siapa saya ya Allah. Dia cakap saya hebat, bukan karena saya yang nak tunjukkan saya hebat ya Allah, jadi jangan hukum saya. La tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunkan saya perkara yang mereka tak tahu. Maksudnya yang mereka tahu sekarang mereka puji saya, itu pun bukan karena saya nak tonjolkan diri saya, bukan. Jadi jangan hukum saya ya Allah. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunkan saya untuk perkara yang mereka tak tahu. Yang mereka tahu saya baik saja, padahal yang mereka tak tahu saya teruk sebenarnya. Yang mereka nampak saya ni saleh, sering ke surau, sering melakukan derma, memberikan derma kepada orang lain, berikan bantuan kepada orang lain, itu yang mereka tahu. Yang mereka tak tahu, dosa yang saya lakukan apabila bersendirian sangat banyak. Yang mereka tak tahu, saya mungkin melakukan perkara tersebut tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak tahu. Yang mereka tak tahu, mungkin saya apabila di rumah, bagaimana perilaku saya kepada istri saya,
perilaku saya pada anak-anak saya mereka tak tahu. Yang mereka tahu itu yang mereka sebut justru la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Boleh tuan-tuan dapat ya? Jadi kalau besok-besok ada orang puji kita, agar kita tak masuk sifat sombong, agar kita tak lupa diri, ingat selalu doa ini. Dan doa ini bukan setakat doa saja, tapi mesti kita ucapkan dengan penuh kesedaran. Kalau ada orang puji kita, hebatnya Tuhan, kata la tu'akhizni bima yaqulun, ya Allah, jangan hukum saya karena ucapan mereka nih. Mereka saya tak sombong. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunkan perkara yang mereka tak tahu nih. Mereka tak tahu, yang mereka tahu ini saja. Yang mereka tak tahu jauh lebih banyak lagi, dan dosa saya jauh lebih banyak. Jadi kita tahu diri kepada diri kita sendiri, dan pujian kemudian tidak membuat kita sombong, dan pujian tidak membinasakan kita. Nah, contohnya kalau ingat, untuk sekali lagi agar kita lebih ingat, ucapan apabila kita dipuji atau disanjung oleh orang lain. Dan sanjungan ini susah nak kita terima. Kadang ada orang yang boleh bertahan kalau dicela. Dicela dia boleh sabar. Tak sabar. Tapi disanjung suka nak tahan. Betul, yang lebih berbahayalah sanjungan. Kalau apabila disanjung nih, kita tak boleh tahan kemanisan di dalam hati kita. Kita nak senyum saja. Iyalah, kau hebat lah, senyum. Padahal itu adalah menunjukkan kita lupa diri. Sebenarnya ini adalah pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau ada pujian, kita tutup dengan doa seperti ini. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Insyaallah kita berjumpa kembali pada minggu hadapan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.